Kepala BNN Kota Tasikmalaya Iwan Kurniawan Hasyim meminta maaf atas kesalahannya. Namun ia beralih surat permintaan THR untuk membantu anggota BNN Tasikmalaya. Ya itu mungkin suatu kesalahan ya, kesalahan dari ini dari kami, saya, pimpinan itu tidak boleh terjadi memang dari berpikir aja sih sebenarnya hanya untuk anggota tadinya kan gitu kan. Tapi itu udah saya tarik gitu. Tujuannya kan sebenarnya untuk memberikan tambahan aja untuk THR-nya anggota itu. Itu udah bentuk barang, bukan ini. Sembako atau apa dan gitu. Tapi mohon maaf ini memang salah, saya mengakui salah, saya tidak. Ini kesalahan saya gitu ya. Usai pemeriksaan selesai, Kepala BNN Kota Tasikmalaya nonaktif Iwan Kurniawan Hasyim akan disanksi tegas lewat disiplin maupun etik. Tim Liputan Kompas TV. Apakah permintaan THR ini masuk dalam kategori pungutan liar yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh lembaga seperti BNN? Kita bahas bersama kriminolog Universitas Indonesia, Adrianus Meliala. Selamat malam, Pak Adrianus. Selamat malam, Mbak. Pak Adrianus, bagaimana melihat kasus tadi? Ini permintaan THR yang terang-terangan gitu, pakai surat. Bisa dikategorikan pungli? Bisa, tetapi saya harap kita semua agak membuka perspektif. Saya melihat ini lebih sebagai pelanggaran etik saja ya, dan tidak usah ditarik ke konteks hukum ya. Kenapa? Begini, satu hal yang kita harus cermati bahwa soal pemberian THR dari seorang kepala instansi kepada anak buah, ya, itu satu hal yang jamak. Bahkan bukan hanya kepada anak buah, kepada orang lain, misalnya Satpam, Hansip juga kita berikan, kepada teman-teman yang mungkin secara struktur atau secara strata lebih tidak beruntung daripada kita berikan. Nah, dulu maka para pimpinan instansi itu masih bisa ngambil dari anggarannya, ya dia potong sedikit dari anggarannya gitu ya, untuk kemudian dia berikan untuk THR anggotanya. Sekarang udah susah, Mbak, ya. Sekarang dengan ketatnya anggaran negara, maka seorang kepala instansi itu setiap kali menghadapi lebaran ini pusing gitu ya, mau memberikan THR tapi dapat dari mana. Nah, ada orang yang kemudian karena punya network dia main telepon sana sini untuk kemudian minta tolong kepada teman-temannya, vendor-vendornya. Tapi ada juga yang kemudian main formal seperti halnya kepala BNN Tasikmalaya ini gitu ya. Nah, jadi saya dalam hal ini mengajak kita semua untuk apakah kita mau hapuskan THR, ya kan? Nah, kalau dalam konteks kementerian sih enak ya, bisa membuat satu legislasi, satu aturan yang kemudian memperbolehkan hal itu. Tapi pada konteks yang lebih rendah, nggak bisa tuh kepala kantor ya, misalnya kepala instansi yang kemudian lalu mengubah peruntukan anggarannya untuk THR. Demikian. Nah, bagaimana jadi masyarakat membedakan mana yang ini pungli bentuknya, mana yang THR tadi? Meskipun tadi seperti yang Pak Adrianus bilang juga ya sudah budayanya dan keinginan juga pimpinan misalnya memberikan THR untuk anak buahnya tapi tidak ada anggaran, akhirnya minta bantuan ke institusi lain. Tapi kan ini jadi ramai setelah viral. Padahal biasanya mungkin saja ini terjadi setiap tahunnya, Pak Adrianus. Dan kalau mau jujur, Mbak, sebetulnya bagi setiap kali misalnya instansi mau bikin acara apa gitu ya, ulang tahun atau perayaan apa, pisah sambut, memangnya ada anggarannya? Kan nggak ada item anggaran APBN atau APBD untuk hal-hal seperti itu. Lalu kemudian untuk acaranya dari mana? Ya umumnya sih pada ini ya meminta teman-teman, parmas begitu ya untuk mendukung. Nah, semua dilakukan dengan bawah tangan ya, dengan pendekatan telepon gitu ya. Nah, dalam hal ini maka untuk sementara saya tidak mengatakan saya mendukung secara tegas ya, tapi menurut saya pada beberapa hal kepala BNN Tasikmalaya ini ada benarnya nih. Ya dia tegas gitu bahwa dia meminta sesuatu dengan kop surat juga, dengan tanda tangan juga, daripada main diam-diam, main kayu gitu ya, mengancam-ancam. Itu kan juga sering kali terjadi di masyarakat. Nah, bagaimana membedakan pada akhirnya masyarakat? Mana yang masuk ranah pidana, mana yang tidak? Garisnya mana, Pak Adrianus? Saya sih berpendapat kalau tidak ada niat jahat ya, maka mungkin kita nggak usah tegas-tegasan atau main hukum. Sebagai contoh misalnya kalau dikatakan oleh Bapak Kepala ini misalnya bahwa uang yang didapat itu akan dipakai untuk anak buahnya, artinya tidak untuk memperkaya diri. Maka kan tidak ada niat jahat kan? Tapi kalau misalnya dia memang mengambil uang dari masyarakat itu untuk kemudian dia masukkan ke kantong sendiri, nah ini dia di lain cerita nih. Jadi dengan kata lain, bisa nggak kita berpendapat sepanjang tidak ada niat jahat ya, yang ada adalah niat baik untuk memberikan THR kepada anak buah, maka mungkin di situ distingsinya, Mbak.
Tapi pengawasannya sulit kalau begitu ya Pak Adrianus, misalnya taruhlah niatnya baik untuk anak buah tapi ada yang dikutip buat diri sendiri. Betul sekali. Saya juga sependapat bahwa ada kemungkinan nanti si kepala ini setelah mengutip itu lalu kemudian matanya hijau, dari uang 10.000 yang didapat maka hanya diberikan 3.000 kepada anak buah. Betul sekali. Oleh karena itu maka memang sebaiknya tidak usah ada kutip-kutip seperti ini, dan seyogianya jangan hanya yang formal yang tidak boleh, tapi juga yang non formal, ya, yang justru seringkali terjadi, ya, yang bahayanya adalah kemudian bahaya gratifikasi, ya. Jadi Ya. ketika ada swasta yang memberikan kepada instansi negara, walaupun itu untuk THR, itu kan nanti jatuhnya sudah gratifikasi. Bahkan ujung-ujungnya bisa suap dan bisa korupsi, ya kan? Nah, maka memang sebaiknya tidak ada sama sekali uang dari pihak-pihak manapun dalam rangka THR. Masalahnya adalah bahwa kalau begitu, maka budaya yang baik, yakni budaya memberi THR pada anak buah itu harusnya bagaimana dong? Dari kantong sendiri, amannya seperti itu ya Pak Adrianus. Jadi menurut saya memang ini nggak mudah, Mbak, dan tidak hitam putih. Kalau mau hitam putih memang gampang untuk kita salahkan saja kepala BNN ini. Tapi kalau kita mau melihat ini sebagai satu fenomena sosial di masyarakat, maka mohonlah tidak gampang bagi kita untuk menyalahkan orang, begitu. Karenanya hal-hal seperti ini bisa memicu konflik kepentingan ya, karena kan mintanya juga kepada instansi lain. Saat kapan hari nanti butuh sesuatu, otomatis minta feedback atau timbal balik juga itu ya, peluangnya hampir sama dengan gratifikasi, Pak Adrianus. Betul sekali, saya tidak menolak, tidak membantah. Masalahnya adalah bahwa mana yang lebih baik antara orang yang meminta secara terang-terangan dan formal dengan orang yang meminta di bawah tangan. Dengan dia meminta secara terang-terangan maka tercatat ada akuntabilitasnya. Memang agak memalukan sih, tetapi ada akuntabilitasnya. Daripada ya saya telepon si anu, ya bahkan mungkin dengan sedikit injek kaki, ngancem-ngancem gitu ya, yang juga sebetulnya bukan praktek yang baik. Walaupun tujuannya sama-sama untuk memberikan THR. Jadi saya kira untuk di luar daripada kacamata hukum ya, maka tentu praktek seperti ini juga mungkin bisa didiskusikan lah begitu. Tapi dalam kenyataannya akhirnya ya cherry picking begitu Pak Adrianus, mana aja yang ketahuan ya dia yang misalnya kepala BNN ini dinonaktifkan sementara. Kalau ada kasus lain juga begitu treatmentnya. Sulit untuk menyamaratakan Pak Adrianus. Betul sekali, karena kalau itu misalnya dilegalkan ya, bahwa seorang kepala kesatuan atau instansi apa gitu ya, boleh minta sepanjang tertulis ya, guna menjamin akuntabilitas, maka ya jadi ngeri juga tuh. Semua Ya. instansi akan berlomba-lomba untuk itu kan. Jadi memang satu praktek yang di satu pihak kita mau mengikuti ya fenomena sosial yang baik, tetapi di pihak lain secara keuangan negara, secara akuntabilitas itu lalu bertentangan. Nah, saya kira diserahkan pada masing-masing pihak lah secara seni memimpin untuk kemudian mencari solusinya, begitu. Nah, jadi kasus BNN Kota Tasikmalaya ini hanya satu contoh di antara fenomena-fenomena lain. Nah, solusinya ke depan seperti apa Pak Adrianus sebenarnya yang bisa dikomunikasikan? Atau ini ya masuknya bukan ranah hukum, tadi apa yang terjadi di ranah sosial juga tidak bisa dikesampingkan? Kita tidak tahu kalau dalam hal ini seorang kepala kantor, kepala instansi itu kemudian lebih mengutamakan pada governance, maka tentu dia akan bilang kepada anak buahnya, mohon maaf ya hari ini tidak ada THR. Kenapa? Karena tidak ada anggaran, begitu ya. Tapi kalau dia adalah orang yang lebih mengutamakan kehangatan, affinity, ingin dianggap sebagai pemimpin yang yang hangat begitu ya, maka mungkin dia akan berikan THR. Hal mana uangnya dicari dari berbagai sumber, apakah itu networknya atau apa, itulah kenyataannya Pak. Makanya memang dalam konteks menjadi pimpinan di Indonesia itu tidak mudah, karena tadi harus ada ruang yang untuk dipakai dalam rangka sumber-sumber seperti ini, begitu. Atau semestinya dianggarkan juga kalau menjadi legal begitu, Pak Adrian? Saya juga nggak setuju, karena kalau misalnya untuk THR dianggarkan, wah bayangkan nanti juga tidak sesuai dengan bahwa itu adalah APBN ya, nanti jadinya APBHR gitu ya. Jadi ini sebenarnya sulit dicari solusi hitam putihnya begitu Pak Adrianus. Tapi secara bijak apa sih yang bisa kita lihat dari fenomena ini terakhir? Ya, kalau kita memang mau konsisten dengan melarang instansi, maka anjuran saya adalah larang secara konsisten dan total. Bukan hanya mereka yang bikin surat, tapi juga yang tidak bikin surat tapi memainkan pengaruh, gitu ya. Sehingga lalu kemudian tidak ada merasa dongkol dari orang yang kemudian justru sebetulnya sudah akuntabel melalui cara-cara seperti ini, begitu. Baik, terima kasih Pak Adrianus Meliala, kriminolog Universitas Indonesia telah membahas di Sapa Indonesia Malam.